Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Saudara, ayat ini berbicara tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan berkaitan tentang doa. Nah, waktu itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang sahabat yang kedatangan tamu malam-malam, tengah malam. Dan ketika orang ini kedatangan tamu pada tengah malam, di rumahnya tidak ada makanan. Oleh karena itu, orang ini pergi ke rumah sahabatnya untuk meminta roti supaya tamu yang datang ke rumahnya bisa diberi makan. Nah, pada tengah malam orang ini mengetok pintu sahabatnya di tengah malam. Tetapi waktu itu sahabatnya sudah tertidur lelap karena sudah tengah malam. Tetapi temannya ini terus mengetuk pintu, dan ketika temannya ini mengetuk pintu berkali-kali, maka sahabat tersebut bangun dan memberikan roti kepada temannya yang membutuhkan untuk diberikan kepada tamu dari temannya. Nah, saudara, ilustrasi ini mengajarkan tentang kita betapa pentingnya untuk kita tekun di dalam berdoa. Meskipun dalam ilustrasi tadi sahabat orang tersebut mengetok-ngetok pintu sampai lama, kemudian di tengah malam. Kita tahu bahwa tengah malam orang biasanya sudah tidur dengan lelap, tetapi karena sahabatnya terus mengetuk pintu, maka roti tersebut diberikan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang kita alami, di tengah-tengah situasi yang saat ini bangsa Indonesia alami, di tengah-tengah situasi yang saat ini bahkan seluruh dunia mengalami yang namanya wabah dari virus corona dan akibat-akibatnya dalam perekonomian, membuat perekonomian menurun dan melambat. Mari kita belajar di dalam menghadapi krisis ini. Senjata utama yang kita gunakan adalah kita tekun. Tekun untuk apa? Tekun untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau dalam ilustrasi tadi saja, tengah-tengah malam datang mengetok pintu. Tuan rumahnya, sahabatnya sudah tertidur lelap dan malas bangun. Tetapi karena mendengar temannya terus mengetuk, maka pintunya dibukakan dan memberikan roti. Nah, apalagi Tuhan, saudara. Kalau kita terus meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tekun meminta apa yang kita gumulkan, saya yakin dan percaya pintu tersebut akan dibukakan dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kita belajar bersama-sama. Di ayat ini mengatakan, "Aku berkata kepadamu," di Lukas 11 ayat 8, "sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya," perhatikan, "karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Nah, saudara, di ayat ini menjelaskan bahwa sahabat tersebut membukakan pintu karena temannya terus menerus, gara-gara sikapnya terus meminta mengetok pintu. Maka sahabatnya ini membukakan pintu dan memberikan kepada temannya apa yang dia butuhkan, yaitu roti untuk tamu yang ada di rumahnya. Nah, saudara, ketika kita tekun berdoa, setiap hari kita bangun mezbah di rumah kita, setiap hari kita bangun mezbah berdoa bersama keluarga kita, meminta penyertaan Tuhan, meminta mujizat Tuhan.
Kalau kita lakukan itu secara terus-menerus, maka saya yakin Tuhan akan membuka pintu dan memberikan apa yang kita perlukan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini salah satu ayat yang pendek di Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Nah saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, manusia terbatas membantu kita. Kekayaan kita terbatas membantu kita. Keluarga kita terbatas membantu kita. Tetapi ada pribadi yang tidak terbatas menolong kita, membantu kita ketika kita mengalami krisis, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita minta bantuan kepadanya. Kita berseru kepadanya terus menerus, tetaplah berdoa. Kita tekun berdoa, jangan sampai semangat kita berdoa kendor, melainkan kita terus semangat di dalam berdoa. Karena jembatan antara kita dan mujizat Tuhan adalah ketika kita berdoa dan meminta. Saya ulangi sekali lagi, jembatan antara kita dan mujizat Tuhan adalah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Maka mujizat itu akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Semua pasti akan berlalu dan keadaan akan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk tekun berdoa. Ajari kami untuk tekun mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.